illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita belajar di Al-Hikam sampai hikmah yang 55 atau 56, 57 ya, tidak masalah. Masalah apa itu namarnya. Yang kita belajar sampai hari ini 55. An-nuru lahul kashf wal basira lahul hukm wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Kemarin kita sudah mulai masuk di sini tapi belum selesai. Jalan Allah Ta'ala itu atau yang hamba Allah Ta'ala mau maju ke Allah Ta'ala itu harus ikut syarah atau harus ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, perintahan Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran, juga sama mengajar ajaran Nabi Muhammad SAW yang ajar kepada kita. Sudah 2 minggu kita tentang bahas syahaya yang di dalam hati. Cahaya dalam hati kita kemarin sama minggu yang sebelumnya sama hikmah yang beberapa bulan yang lalu kita jelasin itu dapat dari taat. Sampai beberapa orang mereka kasih cerita orang tabi'in karena mereka istiqamah akhir malam itu biasa muncul cahaya di wajah orang. Bukan cahayanya seperti lampu, seperti santer. Enggak, kita lihat wajahnya bisa tenang kalau kita lihat. Sampai mereka bilang, sifat waliullah itu kalau kamu lihat wajahnya bisa tenang. Idza ru'u yushharu dzikrullah. Atau bisa sebut nama Allah Ta'ala subhanallah. Dari wajahnya. Dari waktu kita lihat cahaya wajah orang tersebut. Itu biasa Allah Ta'ala kasih untuk ahli qiyamul lail. Kita baca juga di hadis kemarin as-salatu nur. Salat itu nur. Rasulullah bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa wiqa'an yaumil qiyamah. Barang siapa menjaga salatnya atau berhatian sama salatnya di hari kiamat dapat punya cahaya. Kanat lahu nuran wa wiqa'an yaumil qiyamah. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Oke. Kita sudah di hikmah yang kemarin kita jelasin ini semuanya. Tinggal hari ini. Kalau dapat nur manfaatnya apa? Kalau saya sudah istiqamah, salat, zikir, ibadah. Sudah jadi hamba yang baik atau yang saleh. Dapat cahaya. Manfaatnya apa? Manfaat yang pertama itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Itu manfaatnya nanti di akhir. Di hari kiamat kamu datang, jalan mau lewat as-siratal mustaqim, lewat as-siratal mustaqim. Sampai neraka na'udzubillah, dia bilang, wahai mukmin, ayo cepat lari. Karena cahayamu gangguku. Fa inna nuraka ahraqan. Cahayamu bakarku. Itu hadis sahih. Cahaya orang mukmin waktu dia lewat siratal mustaqim, karena itu sudah berjanjian Allah Ta'ala berfirman, in minkum illa wariduha. Setiap orang harus lewat atas jahannam. Di mana itu? Di as-siratal mustaqim. Jembatan. Oke, jembatan itu kalau kita baca dia tajam lebih dari pedang. Tipis seperti rambut. Itu bukan untuk jalan. Tajam seperti itu. Kalau kita injak, ya kalau pegang bisa aja, bisa. Sedikit tekan, sedikit kena. Bagaimana mereka bisa lewat atas siratal mustaqim yang seperti itu? Tajam, lebih ahaddu min as-sayf wa adaqqu min asy-sya'rah. Tipis lebih dari rambut. Ada yang bisa jalan atas itu? Ini enggak. Masalahnya di situ masalah iman, masalah cahaya. Wa may yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang tidak punya cahaya, yang Allah Ta'ala tidak kasih cahaya, tidak bisa dapat dari mana. Oke. Waktu dia lewat atas neraka,
neraka bilang, wahai mukmin, juz, wahai orang mukmin, ayo lewat, cepat lewat, cepat. Kenapa? Karena cahayamu bakarku. Ini jadi an-nur, cahaya itu dari Allah Ta'ala. Allahu, kita baca di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Cahaya setiap orang, setiap muslim punya cahaya, cahayanya sesuai ibadahnya, sesuai istiqamahnya, sesuai bilang sesuai dekat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia dekat kepada Allah Ta'ala? Ya, ada dekat-dekat, ada yang ya dekat pergi pulang, ada yang bolong-bolong, itu dekat orang muslim, tapi beda sama orang yang paling istiqamahnya atau rajin istiqamah. Orangnya itu kalau lewat dari atas neraka langsung bilang sama juz fa inna nuraka ahrakani. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pertama, faedah yang pertama. Di akhirat kita usaha biar dapat cahaya di akhirat dari sekarang. Dari sekarang. Rasulullah bersabda, dia kenal sama umatnya dari cahaya yang ada di tangan atau wajah atau kaki orang yang sering wudu. Artinya, ayo tambah wudu. Sampai kita tahu dalam riwayat atau dalam sunnah itu orang yang paling mulia itu yang selalu wudu, punya wudu. Kalau wudunya batal, wudu lagi. Wudunya batal, wudu lagi. Sampai dalam riwayat atau ada yang bilang manfaat wudu itu nafasnya orang yang selalu wudu sama salat duha itu istiqamah salat duha itu nafasnya sendiri, nafasnya bakar orang-orang jin yang mau ganggunya. Nafasnya belum baca, ini belum baca, nafasnya aja. Jadi ini dari mana? Dari cahaya yang ada di dalam hatinya. Dari ibadah, dari istiqamah itu pasti semuanya setelah kamu kasih yang wajib. Salat wajib, salat fardu. Tidak mungkin fulan salat duha tapi belum salat subuh. Tidak ada mungkin fulan salat sunnah zuhur, sunnah asar. Dia Masya Allah dia bilang Rasulullah bersabda salat asar tapi tadi belum salat zuhur. Tidak mungkin. Jadi kalau sudah dapat cahaya, jadi ahli cahaya itu pasti ada bantuan yang luar biasa. Bantuannya apa? Bantuannya min haitsu huwa min sya'ni an yakshifa al-umur wa yuwaddiha. Sampai setiap hal yang di depan kamu bisa kamu tahu di dalam fikir atau di dalam hati. Ini benar atau tidak. Karena sudah punya cahaya di dalam hatimu. Karena kamu sudah ahli cahaya. Ya, beda sama orang yang lagi jalan di gelap, tidak punya senter, sama orang yang punya senter. Siapa yang bacaannya lancar, jalannya lancar atau aman, itu yang punya senter. Bisa tahu ini tempat benar atau tidak, ini salah atau tidak. Juga di sini sama. Orang yang punya cahaya bisa tahu jalan. Jalan mana? Jalan Allah Ta'ala. Bisa tahu ini sasar. Bisa tahu ini salah, bisa tahu ini tidak ikut sunnah, bisa tahu ini haram, bisa tahu ini halal, bisa tahu ini makruh, bisa tahu itu sah, bisa tahu ini tidak sah. Ini dari mana? Dari cahaya yang di dalam hatinya. فالنور من حيث هو من شأن أن يكشف الأمور ويوضحها حتى يظهر حسنها وقبيحها. Sampai kita bisa tahu ini benar, ini buruk, ini bagus atau ini buruk atau tidak bagus. ومن شأن البصيرة المفتوحة أن تحكم على الحسن بحسنه. Nah, tadi cahaya, sekarang basirah, mata hati. Mata hati bagaimana mata hati? Itu manfaatnya apa? Bisa tahkum alal husn bihusni. Setelah dapat cahaya sampai kamu bilang ini benar, sekarang basirah itu juga terima atau tidak. Karena kadang-kadang hawa nafsu masih ada. Ya. Qala wa 'alal qabih wal qalbu yaqbal. Ini an-nuru lahul kashf wal basirah lahul hukm. An-nuru lahul kashf. Kashf itu buka sampai kamu bisa tahu jalannya. Itu faedah cahaya.
Sekarang al-basirah bisa tahu. Ini setelah dapat santar tahu jalannya, jalan ini benar atau tidak, itu dari basirah. Qalb itu yang terima, hati yang terima atau tolak. Wal qalbu yaqbalu ala ma yathbut husnuhu wa yudbir ala ma yathbut qubh. Al-qalb itu setelah kamu sudah dapat cahaya bisa lihat jalan, basira bilang ini jalannya sudah benar karena saya tahu tanda jalan, itu jelas. Hati sekarang yang bisa terima atau tidak atau tolak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau taqul yaqbal ala ma fihi naf'uhu wa yadbir ama al-qalb. Setelah basira, setelah dapat cahaya, juga basira sudah kasih hukum ini benar, sekarang al-qalb bisa terima atau tolak. Misal dari rajulun dakhala baitan muzliman, ini ada contoh, kalau ada satu orang masuk rumah yang gelap. Di dalamnya kita bilang rumah gelap, di dalamnya ada ular, ada hayawan yang ganggu kita, yang mungkin bilang. La ilaha illallah. Juga di itu mungkin kita bilang ular sama hayawan yang sejenisnya, juga ada emas atau harta. Fala yadri ma ya'khudh wala ma yadhar wala ma fihi naf'un wala dharar. Karena rumahnya gelap, tapi juga takut ada, mereka bilang sama beliau, ada emas di dalam rumah tersebut. Juga hati-hati, ada ular, ada jenis hayawan yang bisa gigit atau punya racun. Fa'idha dakhala fihi misbahan ra'a ma yanfa'u. Kalau dia bawa sentar, itu sekarang bisa tahu ini ular atau emas. Wa ma yadurru wa ma yamanu wa ma yanfa'u. Kadzalika qalbul mu'min. Seperti itu hati orang beriman atau ahli iman. Kalau dalam hatimu ada cahaya, itu bisa tahu ini benar atau tidak. Setelah itu kamu ikut atau masuk ke tempat itu, terima yang benar atau tidak, ini salah kamu. Dalam syariat hukum atau balasan Allah Ta'ala karena kamu tidak terima yang sudah benar, atau ikut yang tidak benar, atau mungkin bilang yang haram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, fa idza istadha'a bi nuri taqwa 'arafa ma sya Allah. Kadzalika qalbul mu'min al-'asi la yufarriq baina mararatil ma'siyah wa halawatit ta'ah. Orang yang bermaksiat atau yang selalu maksiat itu tidak bisa lihat ini mararatul ma'siyah. Maksiat itu pahit. Manis taat itu manis. Tapi orang yang berdosa itu tidak bisa dibandingkan di antara pahit maksiat sama manis taat. Semuanya sama. Kalau dia melakukan ini sama, tidak tahu. Fa idza istadha'a bi nurit taqwa, kalau dia ambil cahaya dari taqwa, takut dari haram, mulai jauh, saya ikut perintahan Allah Ta'ala, itu dapat apa? Dapat cahaya. Fa idza istadha'a bi nurit taqwa arafa ma yadurruhu wa ma yanfa. Jadi setiap orang di dalam hidupnya itu bisa jalan di jalan Allah Ta'ala, tapi belum tahu yang mana benar, yang mana salah. Yang mana benar, yang mana salah kita sudah tahu. Allah Ta'ala sudah menutus para rasul biar kasih tahu. Sekarang pilihan orangnya apa? Kita baca di Al-Quran, wa hadainahun najdain. Allah Ta'ala kasih jalan yang benar, jalan yang tidak benar. Ini dua-duanya. Sekarang kamu pilih yang mana? Kalau dia pilih jalan yang benar, yang kanan atau jalan yang bagus, itu yang dapat balasannya baik. Kalau dia pilih, ya, jadi hukuman Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala kasih hukuman kepada hambanya karena dia salah pilih aja. Karena dua-duanya jalan hak ada, batil ada. Islam, iman ada, kufur ada. Kamu mau yang mana? Dia pilih jadi kafir. Ya sudah, itu hukuman Allah Ta'ala atau
siksa Allah Ta'ala karena kamu pilih jalan yang tidak bagus. Atau dapat balasan Allah Ta'ala karena kamu pilih jalan yang baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala, itu sebabnya apa? Cahaya takwa. فإذا عرف وفرق بين الحق والباطل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Wahai orang mukmin, kalau kamu takwa kepada Allah Ta'ala, kasih perpisah, atau kamu bisa berpisah atau terpisah di antara hak yang batil. Yaj'al lakum furqana, jadikan di depanmu bisa pisah ini benar atau tidak. La ilaha illallah. Ay nuran yufarriqu bainal haqqi wal batil. Cahaya di dalam hatimu biar bisa tahu ini salah, ini bisa benar, bisa tahu ini tidak benar. Kapan itu? Kalau kamu ikut jalan takwa. Tadi bilang as-salat nur, berarti at-taqwa juga nur. At-taqwa umum, lebih luas dari salat. Salat sudah ibadah, satu ibadah, tapi at-taqwa seluruh yang haram kamu jauh, seluruh yang halal kamu ikut atau melakukan. Itu namanya taqwa. Qala ta'ala aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Di surat Al-An'am 122. Awaman kana, apakah beda atau orang yang dulu dia mati. Itu setiap orang awalnya enggak ada. Yang meninggal sekarang ada atau tidak? Enggak ada. Di mana rohnya? Rohnya sama Allah Ta'ala. Sudah itu kita mukminin, orang beriman, sudah itu yakin rohnya sama Allah Ta'ala. Tapi enggak ada. Sebelum 60 tahun, sebelum 40 tahun ini dari waktu kamu keluar ke dunia ini, sebelumnya 2 tahun, 3 tahun kamu di mana? Enggak ada, belum ada. Roh kamu di mana? Ya sudah sama Allah Ta'ala seperti sekarang. Seperti sekarang yang meninggal, di mana orangnya? Ini badannya kita taruh di makam, sudah habis. Dari 40, 50 tahun yang lalu sudah habis. Rohnya tinggal rohnya aja. Tapi sebelum 200 tahun juga orangnya tidak ada juga. Ya la ilaha illallah. Tapi awaman kana maitan wa fa ahyayna. Allah Ta'ala menghidupkan orangnya itu. Kita keluar ke dunia ini jadi hidup. Dulu mayit. Hidup, nanti mayit lagi. Atau mati lagi. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Jadikan cahaya untuk orangnya biar bisa jalan di antara manusia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Saya terima cahaya ayat, terima fikiran tersebut atau tidak, ini salah kamu sendiri. Syekh ini mungkin fahaman kamu aja, tapi fulan ahli tafsir bilang bukan seperti itu, ada fulan kasih masukan lain. Ini semuanya ambil dalilnya dari Al-Quran, fahamannya dari Al-Quran, berarti setiap orang dari mereka benar. Yang salah jangan kamu menyalahin orang lain. Kecuali kalau sudah ada tafsir dari Nabi Muhammad SAW, kalau sudah ada jelaskan ayat ini, saya bilang enggak, bukan seperti itu. Yang benar ini salah. Tapi fahaman kita dari ayat ini, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Ya. Kaman huwa fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Wa qala ta'ala afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Apakah yang Allah Ta'ala kasih hidayat kepada berapa orang itu dapat cahaya. Allah Ta'ala yang melambangkan atau meluaskan dadanya biar terima agama Islam itu dapat cahaya. Nurun ala nur yahdillahu, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Cahaya atas cahaya. Yahdillahu li nurihi. Yahdillahu li nurihi, Allah Ta'ala bertunjuk ke cahaya ini itu yang dia hendaki subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sudah dapat cahaya itu, qala wa hadha an-nur alladhi yakshifu al-umur huwa nurul waridat al-mutaqaddimah alladhi huwa mataya. Cahaya itu
warid yang di dalam hati kita ini, saya mau tinggal hal yang ini, itu cahaya. Saya mau lanjut istiqamah dari besok mulai puasa. Puasa itu Daud alaihissalam itu cahaya. Yang hal yang datang atau yang masuk ke dalam hatimu, petunjuk kamu ke jalan yang benar, itu cahaya dari Allah Ta'ala. Itu yang kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hadina fiman hadait wa hadainahu, Rabbana la tuzigh qulubana, itu ba'da id hadaitana. Itu yang namanya cahaya. لا إله إلا الله محمد. أولها نور وارد الانتباه من شأنها أن يكشف ظلمة الغفلة. Ini kemarin sudah kita jelasin. Cahaya yang pertama itu waridul intibah. Waridul intibah, cahaya yang masuk ke hatimu biar kamu sadar. Yang saya melakukan selama ini salah. Yang saya kemarin itu, ini banyak yang kita lihat atau ketemu sama beberapa orang, dia jalan dulu jalannya mungkin dia miring atau keluar dari jalan Allah Ta'ala. Tapi tiba-tiba dalam keadaan khusyuk duduk, dia ingat, wah ini selama 20 tahun, selama 50 tahun dari waktu saya keluar dari jalan, saya salah, harus gini. Itu yang namanya waridul intibah. Cahaya biar dia sadar dari keadaan kemarin. Mungkin kita kasih contoh. Saya ikut kajian Al-Quran sudah hampir 2 tahun, 4 tahun, tapi belum bisa baca. Ya, hati-hati. Mungkin di dalam hatimu ada hal yang seperti ini. Apa itu? Kamu bilang, ya saya mau isi waktu aja, lebih afdal dari ini. Dapat pahala? Ya betul, dapat pahala. Dapat pahala. Kalau dia perhatian, saya mau isi waktu saya aja biar tidak buang waktu untuk bicara sama saudara atau chat atau telepon. Ya bagus. Tapi kalau niatmu lebih tinggi lagi, saya mau jadi ma'as safaratil kiramul bararah, saya mau jadi dengan malaikat. Saya mau jadi dekat sama Allah Ta'ala. Saya mau jadi sama para nabi atau salihin. Saya mau jadi derajat saya di surga tinggi. Ini sekarang mulai muhasabah sama diri sendiri. Sekarang muhasabah, dia baru sadar, wah yang ini kemarin selama 2 tahun, 3 tahun saya salah. Harus saya ulang lagi tapi dalam keadaan semangat. Itu yang kita lihat banyak dari murid, taman, santri. Dulu dia bacaannya biasa. Setelah dapat hal seperti ini, mungkin dia baru sadar, baru faham, oh ini kemarin saya salah. Itu yang namanya waridul intibah. Waridul intibah, cahaya itu biar sadar. Bisa tadi bilang bisa untuk taubat, bisa untuk Islam juga, masuk agama Islam, bisa untuk berbaiki, bisa juga untuk berbaiki salah-salahnya. Dan saya selama ini saya salat di masjid. Kenapa di masjid? Biar mereka tidak bilang, oh saya tidak salat. 15 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu baru hari ini dia muhasabah atau duduk sama diri sendiri, itu yang dapat cahaya warid. Al-warid itu sampai dia ingat atau sadar, ya berarti saya selama ini 15 tahun salat, biar mereka bilang ini salah. Kenapa dapat itu? Mungkin dari mau'izah, mungkin dari nasihat, mungkin itu pilihan dari Allah Ta'ala ke dalam hatinya. Mungkin dia lihat satu orang yang ahli ikhlas, Masya Allah, bagus. Dia baru sadar, itu yang namanya waridul intibah, atau namanya nuru al-warid, atau cahaya warid. ومن شأنه أن يكشف ظلمة الغفلة ويظهر نور اليقظة. Waridul intibah. Waridul intibah atau cahaya itu yang bisa buka kelalaian yang kemarin, juga bisa masuk ke cahaya kesadaran itu. Ini namanya waridul intibah. Fatahkumul basira biqubhil ghaflah. Setelah dia dapat cahaya itu yang baru sadar, dia baru mata hati baru bilang, wah berarti itu kemarin yang lalai itu bahaya, salah, mulai sadar. Ya, fayaqbal qalb hina idzin fayaqbilul qalbu hina idzin ala dzikri rabbih. Setelah dapat yang tadi bilang warid,
terus mata hati kasih tahu sama beliau ini yang lalai kemarin bahaya. Mungkin kamu kalau wafat dalam keadaan tersebut jadi ahli neraka, dia selalu berubah. Jadi selalu ingat Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, perbaiki salah-salah yang kemarin. Atsani nur waridul iqbal. Ini nur warid al-intibah. Nur warid al-intibah itu kesadaran. Al-iqbal itu setelah من شأنه أن يكشف ظلمة الأغيار ويظهر بهجة المعارف والأسرار فتحكم البصيرة بضرر الأغيار. ada nur waridul iqbal, sudah mulai melakukan. Al-thalith nur waridul wisal. Al-iqbal itu sudah mulai masuk ke jalan Allah Ta'ala, tapi masih ada beberapa kotor yang dia harus berhati-hati. Sudah mulai istiqamah, sudah mulai ibadah, sudah mulai zikir, tapi masih kadang-kadang ya nafsunya, kadang-kadang ada pikiran duniawi, kadang-kadang saya capek, kadang-kadang saya mau ada yang ganggu, dia bilang saya sudah nggak mau, saya mau tinggal hal tersebut, saya mau jalan. Itu yang namanya al-aghyar, sampai hatinya bersih, jadi bisa masuk atau bisa keluar dari atau terima cahaya al-iqbal. Sekarang yang ketiga, nur waridul wisal, itu yang sudah sampai ke Allah Ta'ala. Dapat cahaya sampai dia sampai ke Allah Ta'ala. Bagaimana sampai ke Allah Ta'ala? Dia tidak perhatian fulan yang mencaci, atau fulan yang ghasib, atau fulan yang ganggu. Dia lihat Allah Ta'ala. Itu namanya ahlul wisal. Sampai kita lihat berapa ulama yang ahli tarbiyah. Ulama ahli tarbiyah dapat video, dapat ini, fulan bilang kamu gini, fulan bilang kamu gini. Ya biarin. Kenapa? Karena dia sibuk sama Allah Ta'ala. Tidak ada waktu untuk balas, tidak ada waktu berantem sama orang, karena sudah dia sibuk sama Allah. Itu hal orang yang ahli tarbiyah, ahli ibadah yang benar. Yang semakin bersih semakin diam, tidak lihat orangnya. Tapi kalau belum, kadang-kadang di lembaga Islam atau ahli Islam juga, kalau ada yang salah sedikit sama beliau, sudah enggak mau. Ini berarti hati kamu masih kotor, bersihin. Hati kamu belum terima, tidak bisa sabar dari hal yang kecil. Kadang-kadang dari saudara, dari ibu, dari ayah, dari papa, dari tetangga. Harus kita sabar biar dapat pahala. Tapi dia tidak bisa seperti itu, ini berarti besar sekali. Kalau dia sampai Allah Ta'ala, bisa maafin semuanya. Kemarin kita baca cerita Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia punya budak, bilang sama dia bawa air wudu atau bawa makan. Walhasil dia suruh bawa sesuatu. Setelah bawa, jatuh, pecah. Sudah orangnya di hati itu, budak lihat ke Ali Zainal Abidin, takut dia marah atau bukul. Dia bilang sama beliau, wal kadhimin al-ghaidh. Dia baca ayat Al-Quran, Apa itu wal kadhimin al-ghaidh? Artinya kalau kamu marah, ya orangnya, sifat orang itu ahli taqwa yang bisa menahan diri waktu kalau dia marah. Bisa. Nah, tahan. Dia bilang sudah qadamtu aydhi. Saya sudah menahan diri. Wal 'afina 'anil nas, yang sering maafin kepada orang yang bersalah atau yang melakukan salah. Dia bilang afautu anka. Ini lihat, dia melakukan salah, tapi masih orangnya ahli iman, keluarin kata yang bagus, bilang wal kadhimin al-ghaidh, artinya jangan marah. Tolong jangan marah. Oke, bilang saya sudah tidak marah. Wal 'afina 'anil nas, maafin. Dia bilang saya sudah maafin kepadamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah Ta'ala cinta kepada orang yang berbuatannya baik. Bilang kamu bebas liwajhillah. Ini
yang sama Allah Ta'ala, yang selalu sama Allah Ta'ala bisa jadi seperti itu. Fulan salah sama beliau, dia langsung maafin. Fulan melakukan hal yang buruk, dia langsung terima. Ya lihat ini sifatnya orang manusia, ini orang manusiawi, banyak salah kita harus terima. Tapi yang itu kapan? Semakin kalau hatinya bersih bisa terima. Kalau hatinya kotor, dapat satu kata kadang-kadang bukan benar. Ada yang bikin fitnah di antara kamu dan fulan. Dia bilang, fulana bilang kamu gini. Atau fulan bilang kamu gini. Kamu langsung marah, teriak-teriak, ya, habis nomor telepon, ya. Dia mau jelasin kenapa, ada apa. Sudah enggak mau, sudah enggak mau. Kamu terus. Ini yang muncul dari hatimu, artinya hatimu masih kotor. Bersihin. Enggak, setiap orang tahu diri sendiri. Sudah. Jangan sampai kamu kasih alasan ini karena kemarin menyakiti hati saya, karena kemarin itu saya percaya sama beliau 100%. Ya, itu semuanya benar. Tapi hatimu sampai sekarang belum maafin, belum terima, belum berbaiki salah ini. Na'udzubillah. Mungkin kamu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi bersihin hati biar dekat, biar bisa masuk, biar bisa jadi waliullah. Tapi kalau enggak, ya itu nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi selama 40 tahun, 60 tahun sampai dia wafat, hatinya seperti itu, tidak bisa naik, tidak bisa dekat lebih. Ya sudah, orang mukmin ya mukmin betul. Ahli surga, mudah-mudahan ahli surga. Tapi beda sama yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat dari harta, tidak ada manfaat dari anak kecuali orang yang datang hatinya bersih. Biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kita dari pelajaran ini, belajar tasawuf, kita harus bersihin hati. Prosesnya pasti tidak mungkin dalam satu hari, tidak mungkin dalam satu minggu, tidak mungkin dalam satu bulan. Itu yang semakin cepat itu lebih afdal. Karena kita tidak jamin diri sendiri hidup sampai tahun depan, sampai bulan depan, sampai besok. Tidak ada yang jamin. Jadi bersihin dari sekarang, maafin, belajar, jadi ahli al-ihsan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. In syi'ta qultan, kalau mau kamu, karena ada beberapa orang yang sensitif dari kata, bilang cahaya basirah, ya Syekh itu saya tidak terima. Ini untuk orang sufi aja, ya boleh. Kamu nggak mau bilang cahaya hati atau basirah atau ini, bisa kasih kata yang paling mudah. Apa itu? Nurul Islam, cahaya Islam. Nurul Islam wal iman wal ihsan. Cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Mau kamu takut dari tadi nurul basira, nur ini? Ya, ini cahaya. Cahaya Islam apa itu? Cahaya Islam, fa nurul Islam yakshifu zulmatal kufr. Cahaya Islam, kalau sudah dapat cahaya Islam, baru sadar, wah ini kemarin orang kafir itu, atau hidup saya waktu kafir gelap sekali. Sekarang Masya Allah, bagus, dapat cahaya. Itu yang namanya nurul Islam. Wayadhar nurul inqiyad wal id'an. Juga muncul di dalam hati, di dalam tubuh kita. Saya mulai melakukan salat, zikir, puasa, ibadah. Itu nurul Islam. Nurul iman yakshif zulumat syirk al-khafi. Cahaya iman itu bisa jelasin gelap-gelap yang syirik yang di dalam hati. Asyirkul khafi itu yang kita bilang ar-riya. Ar-riya. Rasulullah bersabda atau kasih nama asyirkul khafi. Ar-riya. Tapi wa yadhhar bi hujjatil ikhlas. Bisa muncul asyirkul khafi itu atau bisa hilang. Asyirkul khafi itu apa? Di al-ikhlas. As-sidq, fatahkum al-basira biqubh syirk. Sampai dalam hati itu lihat, wah kafiran itu gelap atau buruk. Wa husnul ma'athir.
ونور الإحسان يكشف ظلمة السوى ويظهر نور وجود المولى. Cahaya al-ihsan itu keluarin atau muncul kegelapan selain Allah Ta'ala. Ini lihat Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Jadi kayak tidak ada di depan kamu selain Allah Ta'ala. Itu nurul ihsan. Kalau sudah keadaanmu atau hatimu sampai seperti itu, sampai kamu tidak lihat selain itu, berarti kamu masuk di maqam al-ihsan. ويظهر نور وجود المولى فتحكم البصيرة بقبح ظلمة الأثر وحسن نور المؤثر فيقبل القلب على معرفة مولاه. Kalau sudah masuk ke jalan al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, itu level atau tingkat yang paling pertama, ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kamu tidak ada di dalam hatimu rasa Allah Ta'ala, saya tidak lihat Allah Ta'ala, tapi kasih bayangan Allah Ta'ala lagi lihat saya. Itu namanya maqamul al-ihsan. Kalau ada rasa seperti itu, hatimu pasti dorong ke jalan Allah Ta'ala. Jadi, an-nur lahul kashf, wal basira lahul hukm, wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Coba baca hikmahnya itu dalam bahasa Indonesia. Cahaya bisa menyingkap mata hati, dapat memutuskan, sedangkan hati bisa menerima dan menolak. Coba ulang lagi, awalnya cahaya apa tadi bilang? Cahaya bisa menyingkap. Cahaya bisa menyingkap. Itu yang tadi bilang. Bisa tahu ini salah atau benar. Terus Ya, al-basirah, mata hati dapat memutuskan, maksudnya dapat ya, mengetahui gitu sih. ya betul. Yang ketiga, wal qalbu lahu. Sedangkan hati bisa menerima dan menolak. آمين يا الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، أن يجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل النور ومن أهل الكشف ومن أهل البصيرة، من أهل القلوب المقبلة على ربها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.